Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan mengingat hal itu, Han Li berbalik dan buru-buru terbang menuju Istana Abadi alih-alih melarikan diri. Karena masih ada waktu, dia tidak mau menyia-nyiakannya. Dia ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Pertama, dia ingin melihat apakah dia bisa mengetahui apa yang terjadi di Istana Abadi. Lagi pula, tubuhnya masih berada di reruntuhan Istana Abadi, dan dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri. Kedua, dia ingin mencari tahu mengapa kuil Samsara menyerang Istana Abadi. Dia adalah putra Samsara, dan dia tidak ingin digunakan sebagai umpan meriam. Ketiga, dia ingin mengamati situasi dari berbagai domain roh dari jarak dekat. Faktanya, dia telah melakukan kontak dengan domain roh ketika dia berada di alam roh. Tetapi pada saat itu, Bao Hua menggunakan domain roh Xuantian, yang hanya bisa dianggap sebagai domain semu dengan bantuan harta sihir. Setelah tiba di alam abadi, Han Li juga mencari informasi tentang domain roh, tetapi terlalu sedikit kesempatan untuk melihat domain roh yang sebenarnya. Karena dia memiliki kesempatan ini hari ini, dia pasti tidak ingin melewatkannya. Tubuh Nas Chen Sol ini cukup luar biasa. Setelah indera ilahi Han Li memasukinya, kecepatan terbangnya meningkat beberapa kali. Tidak lama kemudian, dia tiba di medan perang. Melihat ke atas, pola waktu Dao pada roda mantra telah dihancurkan setengahnya. Tidak jauh di depannya, lapisan halo kuning tanah menutupi langit. Sebelum masuk, dia bisa merasakan aura yang kuat dari properti bumi. Melalui tirai cahaya, Han Li dapat dengan jelas melihat bahwa semua pohon dan bangunan di dalam tirai cahaya runtuh dan retak oleh kekuatan yang sangat besar. Di kejauhan, samar-samar terlihat beberapa kultivator. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya berbagai warna saat berjuang melawan tekanan. Namun, jelas bahwa mereka ditekan ke titik di mana bahkan tidak bisa terbang tinggi di langit. Semuanya terbang beberapa puluh kaki di atas tanah. Di sisi lain dari layar cahaya ini adalah wilayah spiritual perak. Sinar cahaya seputih salju yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dalamnya, dan tampaknya ada pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya berpotongan satu sama lain, mengiris ruang di dalamnya menjadi beberapa bagian dan membuatnya kabur. Lebih jauh lagi, ada domain roh yang lebih besar dan lebih terang, semua memiliki kekuatannya sendiri dan secara alami berbeda satu sama lain. Han Li terdiam. Saat dia ragu apakah dia harus mengambil risiko dan masuk, dia tiba-tiba mendengar teriakan rendah yang terdengar seperti guntur datang dari jauh. Gelombang suara yang tampaknya besar bergetar, langsung menembus lautan kesadarannya tanpa halangan apapun. Itu seperti pedang raksasa yang dapat menopang langit, ingin membelah lautan kesadarannya, menebang habis-habisan. Lautan kesadaran Han Li segera melonjak dengan gelombang yang mengamuk. Dia merasa seolah-olah kesadarannya akan runtuh dan menghilang. Dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya dan jatuh ke bawah. Tetapi pada saat ini, di lautan kesadarannya, seni penyempurnaan roh diam-diam beroperasi, lapisan cahaya hitam langsung menyebar, menutupi lautan kesadarannya untuk melindunginya. Sesaat sebelum dia menyentuh tanah, pikiran Han Li akhirnya stabil kembali. Dia mengendalikan tubuh Nas Chen Sol-nya dengan kaget dan terbang ke langit lagi. Dia melihat kembali ke arah medan perang dan melihat bahwa sebagian besar domain roh di sana telah runtuh. Dia tidak tahu apakah itu langsung dihancurkan oleh suara barusan, atau kesadaran orang yang melepaskan domain roh runtuh dan menghilang dengan sendirinya. Ekspresi Han Li berubah lagi. Dia berbalik dan dengan cepat melarikan diri. Kekuatan yang terkandung dalam raungan rendah itu tidak asing bagi Han Li, itu tidak lain adalah kekuatan teknik penyempurnaan roh. Itu seperti versi yang disempurnakan dari Spirit Stone Tone, tetapi kekuatannya telah diperkuat lebih dari 100 kali. Han Li tidak yakin, jika dia terus tinggal di sana,
jika orang itu melepaskan serangan jiwa seperti ini lagi, atau bahkan lebih kuat, apakah jiwanya akan rusak? Setelah terbang puluhan ribu mil dalam satu tarikan napas, Han Li masih tidak berniat berhenti. Dia terbang hingga mencapai area laut, lalu melambat sedikit. Dia mengangkat matanya dan melirik area laut di sekitarnya. Dia melihat bahwa di laut dalam tidak jauh di bawah, ada sebuah pulau kecil yang tingginya hanya beberapa ribu kaki. Pulau itu sempit dan panjang seperti daun willow. Ada vegetasi yang jarang di atasnya, dan ada bebatuan putih keabu-abuan yang terlihat di mana-mana di permukaannya. Bukankah ini pulau tempat ras kristal dingin berada? Apakah ini laut angin hitam? Han Li terkejut. Dia tidak tahu mengapa dia lari ke laut angin hitam. Pada saat ini, pikirannya tiba-tiba menjadi pusing lagi, dan potongan ingatan Jin Hai yang tidak lengkap muncul lagi. Tapi kali ini, ingatan itu tidak ada hubungannya dengan pertempuran, tapi tentang peta harta karun. Sebelum kecelakaan ini, Jin Hai ini tampaknya telah membuat janji dengan seseorang untuk meninggalkan sekte dan pergi ke alam surgawi lain untuk mencari harta karun, tetapi sebelum dia bisa pergi, dia mengalami kecelakaan. Peta harta karun ini tampaknya sangat luar biasa, jadi dia sangat prihatin dan sangat menyesalinya. Mungkin ini juga alasan mengapa ingatan tentang tempat ini muncul di benak Han Li. Hati Han Li tergerak, dan dia menggunakan indera ilahi untuk menjelajahi gelang penyimpanan. Dia tidak tahu apakah kultivator bernama Jin Hai ini sedang bersiap untuk melakukan perjalanan panjang atau karena perubahan sekte. Barang-barang di gelang penyimpanan sangat kaya. Tidak hanya batu meta abadi dalam jumlah besar, tetapi juga ada banyak harta sihir, ramuan, dan buku-buku kuno. Han Li tidak tahu apa harta karun dan ramuan ajaib itu, tapi dia tahu apa itu buku kuno. Dalam ingatan Jin Hai, buku-buku kuno ini sama berharganya dengan nyawanya. Apa yang dicatat di dalamnya adalah keterampilan pedang yang sangat indah dan berbagai formasi pedang yang diturunkan oleh sekte pedang tak bernyawa. Namun, Han Li tahu bahwa dia hanya dapat mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang singkat, jika tidak, dia benar-benar ingin mempraktikkannya. Lagi pula, sekte pedang tak bernyawa terkenal dengan keterampilan pedangnya. Siapa di dunia ini yang tidak ingin berlatih keterampilan pedang di sekte? Di antara barang-barang tersebut, Han Li benar-benar menemukan sehelai sutra dengan bahan yang aneh. Rasanya dingin saat disentuh, dan ada cahaya redup mengalir 7 warna yang berkedip di atasnya. Sekilas, dia tahu itu bukan barang biasa. Tetapi ketika dia dengan hati-hati melihat garis-garis di atasnya, dia menemukan bahwa lampu di atasnya berkedip-kedip, dan dia sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas. Secara alami, dia tidak bisa melihat rute peta apapun. Hati Han Li tergerak dan roda mantra perlahan berputar di atasnya. Mata kebenarannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dan menyinari sutra. Namun, dengan penggunaan mata kebenaran, tingkat konsumsi pola dao waktu pada roda harta karun kebenaran dipercepat lagi. Saat ini, hanya tersisa beberapa lusin kelompok. Cahaya pelangi beriak dan menyebar dari tengah seperti tinta. Segera setelah itu, peta medan yang sangat kompleks dan berwarna-warni muncul di permukaan. Han Li menatap gambar itu, dengan hati-hati memindai setiap detail peta, dan mengukirnya di benaknya. Setelah itu, dia melirik roda kebenaran yang hanya beberapa pola dao yang masih menyala, dan mengembalikan peta itu ke dalam gelang penyimpanan. Sosoknya berhenti sejenak, lalu dia langsung berlari ke laut dekat Pulau Putih. Sosoknya seperti meteorit kecil saat dia menabrak laut. Sosoknya menyelam dengan cepat, menggambar garis air seputih salju di laut dalam, dan langsung menuju ke dasar laut. Di roda harta karun kebenaran yang tergantung di atas kepalanya, pola dao masih padam satu demi satu. Ketika hanya ada 5 kelompok yang tersisa, Yuan Ying kecil sudah berada ribuan kaki di laut. 4 kelompok, ribuan kaki ke laut. 3 kelompok,
lebih dari 10.000 kaki ke laut. Pria emas kecil itu akhirnya jatuh ke dasar laut. Dia mengangkat telapak tangannya dan menusukkannya langsung ke batu dasar laut seperti pisau. Dia menggali lubang dalam yang terlipat dan melemparkan gelang penyimpanan ke dalamnya. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya dan membanting batu ke dalam lubang. Bang, suara teredam. Sebelum Hanli memiliki kesempatan untuk melihat apakah batu itu benar-benar menutup lubangnya, kelompok pola dao terakhir telah padam. Sebuah pusaran tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan dia dilanda rasa sakit yang tajam di benaknya. Setelah itu indera spiritualnya kembali ke tubuhnya. Hanli tidak bisa tenang untuk waktu yang lama karena dinding kristal secara bertahap menghilang. Dia mengingat adegan yang baru saja dia saksikan berulang kali, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia melambaikan tangan di udara, dan ketiga utas waktu muncul sebelum menjadi benar-benar kusam dan tidak berkilau, lalu kembali ke roda harta karun kebenaran. Setelah itu, cahaya dari roda harta karun kebenaran memudar, dan juga ditarik ke dalam tubuhnya. Hanli berdiri dan dengan santai melambaikan tangannya, dengan rapi mengenakan jubah biru yang baru. Dia kemudian mengeluarkan jepit rambut giok putih dan mengikat rambutnya menjadi sanggul. Pada saat ini, sesosok humanoid terbang dari kejauhan sebelum mendarat di tanah, itu tidak lain adalah Taoist Xie. Selamat, rekan Han, untuk mencapai tingkat selanjutnya dalam kultivasimu, kata Taoist Xie sambil menangkupkan tinjunya. Terima kasih telah mengawasiku selama 1 dekade terakhir, rekan Taoist Xie, kata Hanli sambil tersenyum. Kamu dan aku terikat bersama, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Melihat Anda telah mencapai tahap Dewa Emas, saya yakin Anda telah memulihkan kekuatan roda sejati Anda. Apakah Anda ingin menonaktifkan Dream Concealment Runes di platform batu? Tanya Taoist Xie. Ketika Hanli mendengar ini, dia mengingat kembali ketika dia memasuki alam indera ilahi dan merasakan kelainan. Dia menyipitkan pandangannya dan tersenyum. Itulah yang aku pikirkan juga. Dia kemudian ingat bahwa pola waktu pada roda harta karun sejati semuanya telah padam, dan ekspresinya sedikit goyah. Ada apa? Apa ada yang salah? Taoist Xie bertanya. Tidak apa-apa, aku akan mencobanya. Hanli menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dengan demikian, keduanya tiba di taman dalam sekejap. Taman itu masih subur dan rimbun, dan platform batu di tengah hutan masih sama seperti sebelumnya. Hanli melangkah maju dan melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa platform batu dengan hati-hati. Segera setelah itu, cahaya keemasan mengalir di belakangnya saat roda harta karun emas yang berkilauan muncul. Semua pola waktu pada roda telah menjadi kusam dan tidak berkilau. Dia membuat segel tangan, dan bola mata emas yang melayang di atas roda harta segera berputar sebelum menembakkan seberkas cahaya keemasan yang menghantam bagian tengah platform batu. Hanya ada semburan cahaya di platform batu, dan kemudian dengan cepat kembali ke keadaan semula tanpa perubahan apapun. Seperti yang diharapkan, itu tidak berhasil. Hanli menghela nafas sedih. Setelah mengatakan itu, dia merenung sejenak dan mengganti segel tangannya lagi. 3 benang kristal hukum waktu meluncur keluar dari roda harta karun kebenaran sebelum terbang ke platform batu sebagai seberkas cahaya keemasan. Sepertinya tidak hanya pola inti dari Dream Concealment Rune yang terungkap kali ini, bahkan seluruh formasi telah terungkap, puji Taoist Xie sambil melihat ke platform batu emas. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kita bisa memecahkannya, rekan Taoist Xie, kata Hanli sambil tersenyum. Dilihat dari benang sari yang telah diperbaiki, itu pasti jenis yang paling khusus dari Dream Concealment Rune, Rune 9 kebangkitan. Untung kita tidak menggunakan kekerasan. Jika tidak, jika seluruh formasi akan diaktifkan, seluruh dunia rahasia akan berada dalam kekacauan. Namun, sekarang setelah kita mengetahui dasar formasi, akan lebih mudah untuk memecahkannya,
renung Taois Xie. Karena itu, dia meminjam beberapa bendera formasi dan alat sulap dari Han Li. Sosoknya kemudian kabur, dan dia mulai bolak-balik melalui reruntuhan kota, sibuk mengaturnya. Han Li menunggu dengan sabar di tempat. Sekitar 15 menit kemudian, Dao Xie kembali ke platform batu dengan piring giok putih yang diukir dengan pola rumit di tangannya. Mata Han Li sedikit menyipit, tapi dia tidak bertanya apapun. Dao Xie berhenti sejenak di depan platform batu sebelum berjalan ke tengah platform, di mana benang sari bunga awan mimpi berada. Dia menempatkan pelat giok di tengah platform, di mana benang sari bunga awan mimpi berada. Pola asli telah dihancurkan, jadi saya membuat penggantinya menggunakan batu giok. Semoga berhasil, jelas Taois Xie. Setelah itu, dia membuat isyarat dengan tangannya. Setelah nyanyian rendah, dia mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke tengah platform batu. Semburan cahaya keemasan melesat dari telapak tangannya ke platform batu, dan seluruh platform batu bergetar hebat di tengah semburan cahaya keemasan yang menusuk. Rune penyembunyian mimpi di peron bersinar terang, dan lapisan cahaya keemasan naik ke udara. Saat ia terbang semakin tinggi, cahayanya semakin terang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bunga besar yang bisa menutupi seluruh kota yang hancur dan melayang di udara di atas dunia rahasia. Pola emas pada 9 kelopak semuanya berpotongan satu sama lain di dasar formasi, dan Taois Xie telah memasang bendera formasi di lokasi tersebut. Ketika Dream Concealment Rune melepaskan ratusan benang emas untuk terhubung dengan bendera formasi di dasar formasi, cahaya keemasan meletus dari benang sari di tengah bunga, dan pilar cahaya emas turun ke tengah platform batu. Bang! Suara teredam terdengar. Di bawah iluminasi pilar cahaya emas, pola emas seperti sarang laba-laba langsung muncul di bawah platform batu, tetapi pada kesempatan ini, mereka hanya berkedip beberapa kali sebelum menghilang dengan sendirinya. Kemudian, suara batu yang saling bergesekan terdengar, dan seluruh platform batu terbelah menjadi dua dari tengah, terbelah ke samping, memperlihatkan lubang selebar 5 kaki. Ketika Han Li melihat ini, dia berjalan ke depan untuk melihatnya. Dia melihat bahwa di dalamnya gelap gulita, dan dia hanya bisa merasakan embusan angin bertiup ke arahnya. Alisnya berkerut sedikit saat dia melambaikan tangan di udara, dan 7 atau 8 bola api merah seukuran kepala manusia muncul dari udara tipis sebelum menabrak tanah, lalu memantul beberapa kali sebelum berguling jauh ke dalam lubang. Dengan bantuan cahaya teknik bola api, Han Li dapat melihat bahwa gua itu tidak terlalu dalam. Kedalamannya hanya sekitar 100 meter dan ada lempengan batu di dasarnya. Tampaknya ada sebuah lorong, tapi itu jelas bukan jalan keluar menuju dunia rahasia kecil. Sepertinya kita harus melalui beberapa masalah untuk keluar dari sini, desah Han Li. Tempat ini telah disegel dengan formasi yang dibentuk dengan Dream Concealment Rune, jadi pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya. Mungkin ada kesempatan yang lebih besar menunggumu, kata Taois Xie. Aku tidak terlalu peduli dengan peluang, prioritas utamaku saat ini adalah keluar dari sini secepat mungkin, kata Han Li sambil tersenyum masam. Meskipun aku tidak menghabiskan banyak energi untuk menjagamu, aku sudah berada di sini selama lebih dari 1 dekade, jadi aku harus kembali dan beristirahat. Panggil aku saat kamu membutuhkanku, kata Taois Xie. Terima kasih, rekan Taois Xie, kata Han Li dengan tulus. Taois Xie melambaikan tangan, dan tubuhnya menyala saat dia terbang ke lengan baju Han Li sebagai gumpalan cahaya keemasan. Han Li memfokuskan pandangannya dan segera melompat ke dalam lubang. Setelah mendarat di tanah, dia segera menemukan bahwa tanah di bawah kakinya dan dinding di sampingnya sangat rata, dan ada lorong yang mengarah jauh ke dalam kegelapan di depannya. Lorong itu tingginya lebih dari 6 kaki dan lebar 6 kaki. Cahaya biru menyala di matanya, dan dia tiba-tiba melepaskan inderanya ke kedalaman lorong. Setelah melakukannya,
Han Li menemukan bahwa ada istana bawah tanah besar di bawah tanah yang ukurannya sebanding dengan kota di permukaan. Karena penyembunyian Dream Concealment Rune, dia tidak dapat mendeteksi apapun, tapi sekarang, dia bisa melihat semuanya. Han Li berjalan di sepanjang lorong selama beberapa ratus langkah sebelum tiba di ujung jalan, di mana dia disambut oleh dinding batu kosong. Dia menempelkan tangan ke dinding batu sebelum mendorongnya dengan kuat. Suara gemuruh segera terdengar dari dalam lorong, dan seluruh dinding batu perlahan surut beberapa kaki untuk mengungkapkan lorong horizontal. Han Li berdiri di tengah lorong, dan dia melihat sekeliling sebelum berjalan ke kanan. Lorong di sebelah kanan tidak terlalu panjang, dan dia hanya membutuhkan lebih dari 100 langkah untuk mencapai ujungnya. Namun, tidak ada garpu di sisi ini, dan sebagai gantinya, ada sebuah ruangan kecil yang berukuran sekitar ruang tamu biasa. Han Li mendorong pintu batu ruangan itu dan masuk. Berbeda dengan lorong gelap gulita di luar, ada sekitar selusin batu neon seukuran telapak tangan yang tertanam di atap ruangan, dan mereka bersinar dengan cahaya putih dingin, menerangi seluruh ruangan. Han Li menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, dan dia disambut oleh pemandangan indah dari perabotan di ruangan itu. Ada rak kayu hitam pekat di sudut ruangan, dan sudah rusak tak bisa dikenali. Semua botol dan guci yang disimpan di atasnya telah jatuh ke tanah, dan bercampur dengan serbuk gergaji, mengeluarkan bau yang tak terlukiskan. Han Li dengan santai melambaikan tangannya, dan sebuah botol porselen hitam terbang keluar dari kayu busuk yang seperti lumpur dan melayang di depannya. Dia mengaitkan jarinya ke atas, dan gabus botol porselen terlepas dengan sendirinya, dan aroma obat yang aneh keluar dari dalam. Han Li mengerutkan kening dan mengendus sesaat, lalu dia menghela nafas pelan dan memasukkan tangannya kembali ke lengan bajunya. Botol porselen hitam itu langsung jatuh ke tanah, mengeluarkan suara keras, dan berguling ke samping. Apa yang awalnya tersembunyi di dalamnya adalah sejenis pil obat yang dapat digunakan oleh seorang kultivator dewa sejati, tetapi karena telah disimpan terlalu lama, aroma yang semula kental sekarang meluap. Terlihat khasiat obatnya sudah hilang, dan sudah tidak berguna lagi. Setelah Han Li dengan hati-hati melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tidak ada yang berguna di dalam, jadi dia berbalik dan meninggalkan ruangan, berjalan menuju ujung lorong. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, dia sampai di depan pintu batu lainnya. Sekilas, dia menemukan bahwa pintu itu diukir dengan jimat penyegelan yang sederhana dan rumit. Dia ragu-ragu sejenak, lalu kelima ujung jarinya menyala dengan bola lampu 5 warna, dan dia menekannya ke arah pintu. Ketika cahaya spiritual 5 warna menghantam pintu, garis jimat yang hampir menutupi seluruh pintu batu mulai menyusut kembali ke tengah, dan akhirnya berubah menjadi pola kuno melingkar yang aneh. Telapak tangan Han Li menekan pola kuno itu lagi, dan pintu batu itu bergemuruh dan terangkat. Saat pintu batu diangkat, ada secercah cahaya keluar dari dalam. Han Li tanpa sadar memutar pergelangan tangannya, dan semburan cahaya biru meluap dari telapak tangannya, dan sudah ada pedang awan bambu hijau. Ketika pintu batu benar-benar terangkat, dia menemukan bahwa itu masih merupakan lorong yang panjang dan sempit, tetapi di kedua sisi dinding batu, ada palung batu, yang sepertinya diisi dengan lemak sejenis ikan naga banjir, perlahan terbakar, melepaskan cahaya redup. Udara dipenuhi dengan bau amis yang samar, dan Han Li mengerutkan hidungnya dan terus berjalan ke depan. Sejak saat itu, jumlah garpu di sepanjang jalan bertambah, dan jumlah ruangan kecil serta aula samping juga bertambah, tetapi sebagian besar perabotan di dalamnya sederhana, dan hampir tidak ada yang berguna. Pada awalnya, Han Li secara pribadi akan menjelajahinya, tetapi kemudian, dia hampir hanya menggunakan indera untuk memindainya, dan jika tidak ada fluktuasi khusus, dia akan mengabaikannya dan langsung pergi ke tempat berikutnya. Setelah beberapa jam,
Han Li keluar dari pintu batu dan sampai di lorong lurus dengan lebar 30 kaki. Di ujung lorong ada gerbang istana yang tinggi. Kedua pintu, yang tingginya sekitar 10 kaki, tertutup rapat, dan bagian atas gerbang terbelah menjadi dua. Di kedua sisi gerbang, terdapat pahatan relief setengah kepala binatang buas, dan serangkaian pola bengkok memanjang darinya, membungkus seluruh gerbang. Han Li tidak mengenali binatang ini, tapi dia juga bisa melihat bahwa itu bukanlah jimat yang sederhana. Jadi dia membuat gerakan tangan, dan cahaya keemasan di belakangnya bersinar terang, dan langsung menggunakan Eye of Truth untuk menjelajah. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan roda kebenaran, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mulai memecahkannya. Saat mantra terbang keluar dan mengenai pintu batu, jimat di pintu mulai menyala dengan lapisan cahaya kuning tua, dan kedua mata kepala binatang itu juga menyala seperti mutiara. Raungan yang nyaris tak terdengar dari dalam gerbang batu, diikuti oleh proyeksi binatang buas yang menerkam dari atas, dan Han Li buru-buru menghindar ke samping untuk menghindarinya. Setelah hantu binatang aneh itu terbang beberapa meter jauhnya, cahayanya tersebar, dan menghilang. Cahaya jimat di pintu batu segera menghilang, dan mata binatang aneh itu meredup lagi. Han Li melangkah maju dan menempelkan telapak tangannya ke salah satu pintu batu. Dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan mendorong pintu ke dalam, membuka celah yang lebarnya beberapa meter. Melalui celah, Han Li bisa melihat cahaya redup merembes keluar dari aula, membentuk siluet buram di tanah di depannya. Dia mengerutkan kening, dan kekuatan indera ilahi menjelajahinya. Setelah pencarian yang cermat, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tetapi ketika sosoknya melintas, dan setelah memasuki aula, dia terkejut. Di aula, ada patung batu putih keabu-abuan hampir setinggi manusia di mana-mana. Dengan cahaya dari anglo di dinding, Han Li secara kasar menghitung 7 atau 8 patung. Apa yang dia lihat di luar pintu tadi adalah proyeksi dari 2 patung batu di dekat pintu batu aula. Han Li berjalan menuju tengah aula, dan dengan hati-hati melihat patung-patung batu ini. Setelah melihat, ia menemukan bahwa patung-patung batu ini tampaknya menjadi pilar batu penyangga aula.